Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal kompetensi teknis perawat P3K 2022. Kita sudah masuk ke part keempat. Oke, langsung saja soal pertama. Seorang laki-laki usia 30 tahun dirawat di rumah sakit karena luka bakar. Perawat melakukan pengkajian untuk menentukan derajat luka bakar tersebut, dan diperoleh data yaitu bagian yang terkena seluruh epidermis dan sebagian dermis. Luka tampak pucat, kering, berlilin, dan tidak memutih serta nyeri saat ditekan. Apakah derajat luka bakar yang dialami pasien tersebut? A. Derajat 1, B. Derajat 2A, C. Derajat 2B, D. Derajat 2C, E. Derajat 3. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, oke, kita jawab yang C, yaitu derajat 2B. Nah, kita lihat ya, tadi di dalam soal itu ada kata pentingnya ataupun keywordnya. Yang kita ambil apa? Terkena seluruh epidermis dan sebagian dermis. Luka tampak pucat, kering, berlilin, dan tidak memutih, serta nyeri saat ditekan. Ini adalah sebagai keyword ataupun poin penting ya, ataupun data penting yang bisa mengarahkan kita untuk menjawab soal. Nah, kita jelaskan dulu teman-teman ini ya. Klasifikasi luka bakar kita pernah pelajari ini ya kemarin di materi perawatan luka ya, bahwa klasifikasi luka bakar itu berdasarkan kehilangan jaringannya itu dibagi menjadi 3. Ada derajat 1, 2, dan 3. Ada superficial, particle thickness, dan juga full thickness ya. Derajat 1, 2, dan 3. Nah, derajat 2 ini dibagi menjadi 2A dan 2B. Nah, yang mudah untuk kita hafal ya, yaitu derajat 1 dan derajat 3 ya. Itu yang paling hafal ya. Kalau derajat 1 dia yang hilang jaringan atau kerusakan jaringan itu hanya bagian epidermis saja ya, di sini bagian epidermisnya saja yang hilang. Maka kalau misalkan secara fisik terlihat akan seperti ini ya, ada kemerahan, kering, dan juga nanti pasien akan merasakan sakit di bagian yang terkena luka ini ya. Kemudian kita lihat dulu di derajat 3 full thickness. Nah, yang terkena itu paling dalam ya, sampai paling dalam, yaitu sampai ke pembuluh darahnya juga ya. Maka yang akan terlihat secara fisik itu akan seperti ini ya. Seperti ada tendonnya, kemudian tulangnya, ototnya itu akan terkena ya. Nah, paling kita bingungnya kalau misalkan suruh menentukan derajat 2, apakah 2A, apakah 2B. Nah, bedanya apa ya? Karena keduanya sama, yang terkena itu bagian epidermisnya habis ya, tetapi bagian tengahnya itu apakah terkena atau tidak ya. Kita lihat di sini. Kalau misalkan 2A itu yang terkena rusak yaitu sebagian dermisnya saja. Jadi epidermisnya hilang semua ya. 2A, 2B epidermisnya semua hilang. Hanya kalau misalkan 2A itu sebagian dermisnya ya. Dermisnya itu yang terkena hanya sebagian. Folikel rambut dan kelenjar keringat tetap utuh ya. Jadi si ini folikel rambut dan juga kelenjar keringat ini masih utuh, ini di grade 2 itu. Nah, ciri secara fisiknya apa? Yaitu secara klinis bisa tampak kemerahan ataupun kuning, kemudian basah dengan bula dan sebagian memutih dan akan terasa sakit. Ini di grade 2. Kemudian grade 2B ya, ini sudah masuk deep partial. Jadi sudah mendalam ya. Dia sudah kerusakannya sebagian dermis dan juga mengenai folikel rambutnya juga terkena ya. Hanya ini saja yang tidak ya. Jadi kelenjar keringat juga kelenjar keringatnya masih tetap utuh. Nah, secara klinis, secara fisiknya kita akan melihat pasien itu nanti lukanya itu akan tampak kering, kemudian pucat, berlilin, tidak memutih, dan juga sensitif terhadap tekanan. Ini adalah ciri dari luka bakar grade 2B ya. Maka kita pilih jawabannya adalah derajat 2B. Oke. Soal kedua. Seorang petugas triase bencana menemukan korban dengan fraktur tertutup pada lengan serta fulus laserasi dan perdarahan pada dahi akibat tertimpa reruntuhan rumah. Pasien masih sadar dan dapat berjalan sendiri. Apakah kategori triase korban tersebut? A. Merah, B. Biru, C. Hijau, D. Hitam, E. Kuning. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah C ya, hijau. Nah, kita lihat di keywordnya, yaitu dapat berjalan sendiri. Korban masih bisa berjalan sendiri meskipun dia mengalami fraktur tertutup ya, dan juga perdarahan di dahi akibat reruntuhan rumah, tapi dia masih bisa berjalan sendiri ya, masih sadar. Jadi kita masukkan ke dalam kategori hijau ya. Nah, selain hijau itu ada kategori lainnya seperti merah. Merah itu cirinya korban-korban yang masih bisa bernapas tetapi mungkin tidak sadarkan diri ya. Kemudian frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit atau kurang dari 10 kali per menit.
kemudian CRT-nya lebih dari 2 detik, kemudian tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Nah, ini kita masukkan ke dalam kategori merah. Kemudian ada juga kategori hitam, yaitu tidak ada pernapasan meskipun setelah airway dibuka. Dalam arti lain adalah pasien sudah meninggal ya. Kemudian kuning. Nah, selain hijau, merah, dan hitam, kita masukkan ke dalam kategori kuning ya. Ya, jadi mengingatnya lebih mudah ya. Untuk merah berarti yang gawat banget, kemudian hijau masih bisa jalan, hitam itu sudah meninggal, dan kuning itu ya selain ketiga itu ya. Itu untuk memudahkan kita mengingatnya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Seorang wanita hamil mengalami sumbatan total saluran pernapasan akibat tersedak sebutir bakso. Korban masih sadar, nampak pucat dan cemas serta memegang lehernya. Apakah teknik yang paling tepat untuk menolong korban tersebut? A. Back blow, B. Chest thrust, C. Abdominal thrust, D. Finger cross and sweep, E. Resusitasi jantung paru. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah B. Chest thrust. Nah, kata kuncinya adalah wanita hamil yang tersedak bakso. Nah, maka ketika ada kondisi wanita hamil yang tersedak bakso, penata laksanaan yang kita lakukan adalah dengan menggunakan teknik chest thrust ya, yaitu temukan tulang dada dan tempatkan 2 jari di tengahnya. Nah, biasanya teknik chest thrust ini dilakukan ataupun diberlakukan pada pasien-pasien ataupun pada klien ibu hamil ataupun obesitas yang masih sadar. Kita gunakan chest thrust. Oke. Nah, selain chest thrust tadi ada back blow. Back blow ini biasanya diberlakukan untuk pasien anak ataupun bayi. Kemudian ada abdominal thrust, yaitu pada pasien selain tadi ya, selain bayi, anak-anak, ataupun ibu hamil ataupun obesitas, kita gunakan abdominal thrust, yaitu korban yang masih sadar. Kemudian ada finger cross and sweep, itu dilakukan untuk membuka dan membersihkan jalan napas ya. Untuk kasus wanita hamil, kalau misalkan dia tersedak bakso, maka kita gunakan teknik chest thrust. Oke. Soal keempat. Ditemukan korban laki-laki berusia 35 tahun tidak sadar yang dicurigai terkena serangan jantung. Pada pengkajian primer, korban tidak berespon terhadap nyeri dan palpasi nadi karotis tidak teraba. Berdasarkan AH 2015, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh penolong selanjutnya? A. Melakukan kompresi dada 30 kali, B. Melakukan bantuan ventilasi 2 kali, C. Melihat, dengar, dan rasa pernapasan klien, D. Membuka airway dengan head tilt chin lift, E. Mereposisi tangan dan memeriksa kembali nadi karotis selama 10 detik. Jawabannya teman-teman? Oke, kita lihat penjelasannya ya. Kita jawab yang A, yaitu kompresi dada 30 kali ya. Ada kata kuncinya apa? Yaitu tidak berespon terhadap nyeri dan palpasi nadi karotis tidak teraba. Maka yang akan kita lakukan adalah kompresi 30 kali ya, kompresi dada 30 kali RCP ya. Itu dimulai dari itu dulu. Kemudian ada ventilasi 2 kali. Nah, ventilasi ini kalau misalkan pasiennya itu mengalami henti napas tetapi masih teraba nadi ya. Kemudian ada lihat, dengar, dan rasakan pernapasan klien, itu dilakukan untuk mengevaluasi pernapasan klien. Kemudian juga tadi ada head tilt chin lift, yaitu dilakukan untuk membuka jalan napas pada pasien kalau misalkan dia mengalami henti napas ataupun setelah tindakan kompresi dada. Mereposisi tangan dan memeriksa kembali nadi karotis selama 10 detik. Nah, ini dilakukan untuk mengevaluasi nadi setelah 5 siklus ataupun setelah 2 menit. Ya, jadi kita kalau misalkan pasien tidak berespon, kemudian nadi karotis tidak teraba, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah RJP atau kompresi dada 30 kali per menit dulu, baru nanti disusul ventilasi 2 kali ya, 30 menit. Oke teman-teman, telah hadir e-book Biners yang berjudul Fokus P3 Keperawat 2022. Nah, ini untuk teman-teman dari D3 Keperawatan maupun nurse. Apa yang didapatkan? Yaitu ada 3 paket tryout dan juga pembahasan. Ini dalam bentuk file PDF ya teman-teman. Kemudian ada strategi menghadapi soal-soal P3K ini untuk seluruh kompetensi. Kemudian juga ada latihan soal seluruh kompetensi, baik teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, serta kita sisipkan juga materi keperawatannya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan bisa hubungi kita di nomor WA maupun di DM ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman bisa ikuti, follow maupun subscribe baik YouTube Biners, kemudian Telegram P3 Keperawat 2022, dan juga Instagram kita di Biners ID ya. Oke, lanjut ke soal kelima. Seorang perawat pre-hospital menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut, dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapas. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Melakukan suction, B. Memanggil bantuan, C. Memasang semi-rigid cervical collar, D. Membuka airway dengan teknik jauh trans, E. Memasang oropharyngeal airway atau OPA. Jawabannya teman-teman?
Oke teman-teman, kita jawab yang C ya, memasang semi-rigid cervical collar. Nah, kata kuncinya di soal itu ada kata-kata korban trauma multiple. Kemudian kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut, dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapas ya. Ini adalah keywordnya atau kata kunci yang bisa membantu kita untuk menjawab soal. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada korban trauma multiple, maka yang pertama kali kita curigai adalah dia mengalami cedera ataupun fraktur di bagian cervical atau tulang belakangnya. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah stabilisasi bagian cervicalnya ataupun bagian lehernya ya, sehingga tidak mudah mengalami fraktur berkelanjutan gitu ya, atau trauma berkelanjutan, sehingga kita perlu yang namanya stabilisasi leher. Ya, itu tindakan pertamanya. Dengan cara apa? Seperti dengan cara memasang semi-rigid cervical collar. Ini adalah bentuk untuk kita membantu menstabilisasi leher pasien ya, atau leher korban. Nah, tadi di pilihan-pilihan lain ada yang namanya suction. Nah, suction bisa dilakukan kalau misalkan kita sudah melakukan stabilisasi leher tersebut. Kemudian memanggil bantuan. Nah, memanggil bantuan ini juga salah satu tindakan awal ya, tetapi ini dilakukan oleh orang awam. Sedangkan di kasus ini adalah seorang perawat pre-hospital ya, jadi kita ya sebagai tenaga medisnya, perawat ya, sehingga bukan memanggil bantuan tetapi kita sebagai yang memberi bantuannya. Oke, maka ini tidak usah kita pilih. Kemudian ada jaw thrust. Nah, jaw thrust ini yaitu tindakan untuk membuka airway pada korban yang dicurigai mengalami cedera servikal. Tetapi jaw thrust ya, ini juga sama seperti suction, itu dilakukan ketika kita sudah melakukan stabilisasi dulu ya lehernya ataupun stabilisasi cervical dulu. Kemudian ada OPA. OPA ini oropharyngeal airway ya, tindakan untuk membuka airway sehingga memudahkan ventilasi pasien dengan penurunan kesadaran. Ya, dan pasien yang tidak sadar ya dengan menggunakan OPA ini juga sama ya, dilakukan setelah distabilisasi dulu lehernya, baru diberikan tindakan pemberian OPA ya. Oke, lanjut soal ke-6. Seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitoring jantung dengan gambaran asistol. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? A. Memberikan injeksi IV adrenalin 1 mg, B. Melanjutkan RJP sampai 5 siklus, C. Melakukan flatline protokol, D. Memeriksa nadi karotis, E. Melakukan DCSO. Jawabannya teman-teman? Oke, kita jawab yang C ya, melakukan flatline protokol. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitoring jantung dengan gambaran asistol. Tindakan selanjutnya apa ya? Jadi tim resusitasi sudah melakukan RJP, kemudian memasang monitoring jantung dan hasilnya adalah asistol. Nah, tindakan selanjutnya apa? Kita pastikan apa benar ini asistol atau tidak, itu dengan melakukan flatline protokol ya. Jadi untuk kita meyakinkan bahwa memang asistol ini benar gitu ya. Jadi itu yang tindakan selanjutnya, kita pastikan dulu apakah gambaran asistolnya ini benar atau tidak ya, dengan menggunakan melakukan flatline protokol. Oke, selain itu ada tadi pilihan memberikan injeksi intravena adrenalin 1 mg ya. Ini diberikan setelah siklus ketiga RJP. Kemudian ada melanjutkan RJP sampai 5 siklus. Ini biasanya dilakukan pada pasien yang henti napas dan juga henti jantung. Kemudian memeriksa nadi karotis. Nah, ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi henti jantung dan kebutuhan tindakan kompresi ya. Jadi sebelum dikompresi kita cek dulu nadi karotis, melakukan DC shock, yaitu dilakukan untuk gelombang shockable. Oke. Lanjut soal ke-7. Seorang anak berusia 6 tahun diantar ke UGD setelah mengalami henti napas akibat tenggelam di kolam renang. Orang tuanya menyatakan anaknya masih bernapas dan masih teraba nadi sesaat sebelum sampai ke rumah sakit. Setelah 5 siklus RJP, dilakukan evaluasi dan masih belum teraba denyutan nadi karotis. Selanjutnya, airway definitif dengan ETT telah berhasil dilakukan. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Melakukan tindakan defibrilasi 2 Joule per kilogram berat badan. B. Melanjutkan pemberian ventilasi saja setiap 3 detik. C. Melanjutkan pemberian kompresi dan ventilasi 15:2. D. Melanjutkan pemberian kompresi dan ventilasi 30:2. E. Melanjutkan kompresi 100-120 kali per menit dan ventilasi 20 kali per menit. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah E, yang melanjutkan kompresi 100-120 kali per menit dan ventilasi 20 kali per menit.
Nah, kata kuncinya yaitu airway definitif dengan ETT telah berhasil dilakukan. Jadi ETT telah terpasangnya pada anak tersebut. Maka selanjutnya apa? Yaitu melanjutkan kompresi 100 sampai 120 kali per menit dan ventilasi 20 kali per menit. Dilakukan pada anak ataupun bayi yang mengalami henti jantung dan telah terpasang airway definitif seperti ETT ataupun LMA. Nah, tadi juga ada pilihan defibrilasi 2 Joule per kilogram berat badan ataupun disisok ya. Ini dilakukan apabila sudah terpasang monitoring EKG dan gelombang EKG-nya itu menunjukkan shockable seperti VF dan VT. Kemudian ada ventilasi setiap 3 detik. Ini dilakukan pada pasien yang apabila nadinya itu teraba tetapi belum tampak bernapas ya. Kemudian ada pemberian kompresi dan ventilasi 15:2. Ini dilakukan pada anak ataupun bayi yang mengalami henti jantung. Biasanya dilakukan oleh 2 penolong. Kemudian pemberian kompresi dan ventilasi 30:2 ini dilakukan pada anak ataupun bayi yang mengalami henti jantung kalau misalkan penolongnya hanya 1 orang. Jadi kalau misalkan pasien sudah terpasang ETT, maka diberikan kompresinya sebanyak 100 sampai 120 kali per menit dan ventilasinya 20 kali per menit. Ini kalau misalkan sudah terpasang airway definitif seperti ETT dan LM. Oke. Lanjut soal ke-8. Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang ICU dengan STEMI. Terpasang monitoring jantung dengan gambaran berikut. Ya. Ini, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? A. Memberikan injeksi IV amiodaron 300 mg. B. Melanjutkan RJP sampai 5 siklus. C. Melakukan flatline protokol. D. Memeriksa nadi karotis. E. Melakukan disisok. Jawabannya teman-teman. Oke. Nah, kita jawab yang D ya, memeriksa nadi karotis. Nah, ini adalah gambaran EKG yaitu ventricular tachycardia ya atau VT. Nah, tindakan prioritas pada pasien dengan gambaran EKG VT ini dengan yang pertama adalah cek nadi karotis dulu. Kenapa? Karena pemeriksaan nadi karotis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi henti jantung dan kebutuhan tindakan kompresi ya. Sebelum kita lakukan kompresi, jadi kita cek nadi dulu ya. Ya, kalau misalkan ketika dimonitoring ya EKG-nya adalah bentuknya seperti ini ya, ventricular tachycardia. Nah, selain tadi ada juga pilihan injeksi intravena amiodaron 300 mg. Ini bisa diberikan ketika kita telah memberikan disisok ya, baru kita berikan amiodaron. Kemudian RJP ini dilakukan bisa ya ketika kita sudah mengecek nadi dulu ya, baru kita lakukan RJP, kompresi dan ventilasi. Flatline protokol dilakukan untuk memastikan elektroda monitoring terpasang baik pada pasien atau tidak ya, sehingga nanti interpretasi seperti asistol itu memang benar-benar asistol ya, sehingga tidak salah untuk dilakukan tindakan berikutnya. Kemudian ada disisok. Nah, disisok ini dilakukan pada pasien henti jantung dengan gambaran EKG gelombang shockable. Soal ke-9. Seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar ke UGD dengan ambulans setelah mengalami cedera kepala akibat kecelakaan bermotor. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, pasien didiagnosis mengalami edema cerebral dan diprogramkan untuk osmoterapi intravena manitol 20% 0,5 gram per kilogram berat badan per 6 jam. Apakah tindakan yang harus dilakukan sebelum pemberian obat tersebut? A. Mengukur frekuensi nadi. B. Mengukur tekanan darah. C. Mengukur saturasi oksigen. D. Memonitor status kesadaran. E. Mengukur frekuensi napas. Jawabannya teman-teman. Oke, kita jawab yang B, yang mengukur tekanan darah. Nah, kata kuncinya apa? Yaitu edema cerebral. Ya, pasien mengalami edema cerebral dan diprogramkan untuk diberikan terapi manitol. Sebelum diberikan manitol itu, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengukur tekanan darah ya. Kenapa? Karena manitol ini merupakan obat diuretik. Sedangkan obat diuretik ini nantinya efeknya akan menurunkan tekanan darah karena kehilangan cairan melalui diuretiknya itu ya. Sehingga kita perlu mengukur tekanan darah ya baik sebelum maupun setelah diberikannya manitol. Selain tadi juga ada cek nadi. Nah, cek nadi ini bisa dilakukan setelah pemberian. Ya, setelah pemberian manitol kita bisa cek nadi. Ini untuk mengidentifikasi komplikasi yang terjadi. Kemudian ada cek SaO2, saturasi oksigen. Ini kalau misalkan ada tanda-tanda shock hipovolemik. Status kesadaran juga sama. Kalau misalkan ada tanda-tanda shock hipovolemik. Kemudian cek napas setelah pemberian diuretik untuk mengidentifikasi komplikasinya. Jadi untuk cek nadi, cek napas ini bisa dilakukan ketika telah diberikan obat manitol ya, untuk mengidentifikasi komplikasinya. SaO2, saturasi oksigen dan status kesadaran ini bila ditemukan tanda-tanda shock hipovolemik pada pasien. Ya, jadi kita jawabannya adalah yang B ya, mengukur tekanan darah.